Tema hari ini judulnya adalah mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya pernah pikirkan ini, kenapa harus ada pohon baik dan jahat. Teman saya bilang, kalau Tuhan berkuasa harusnya nggak usah bikin pohon baik dan jahat. Cukup satu pohon aja, pohon kehidupan. Jadi nggak perlu ada yang namanya godaan, betul nggak? Jadi akhirnya kan karena ada pohon baik dan jahat, jadi ada banyak drama untuk pergi ke surga. Betul nggak? Ya, kalau cuma hanya satu pohon saja harusnya nggak perlu banyak drama ya. Sehingga kita jadi susah sekali. Dan kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membuat pohon ini sehingga ada yang namanya sebuah kegagalan. Kan Tuhan itu kasih. Kenapa harus ada sebuah kegagalan di dalam iman? Nah, hari kita akan pelajari, kita akan selidiki. Jadi ini ada part 1, ada part 2-nya. Part 2-nya akan jauh lebih seru lagi. Ya. Oke, saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Yang pertama, kita harus mulai bahwa kita harus berangkat dari pemahaman. Poin yang pertama adalah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah. Katakan menjadi serupa dengan Allah. Itu adalah panggilan hidup saudara. Panggilan hidup setiap saudara adalah untuk memastikan setiap saudara semakin hari boleh semakin mirip sama Tuhan. Coba lihat sebelahnya gitu, sudah mirip belum? Sudah mirip Tuhan? Jadi saudara, ini kalau kita lihat di Kejadian 1, 27 sampai 28, saya bacakan buat saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di ayat ini kita bisa melihat bahwa di hari penciptaan Tuhan memberikan manusia itu kuasa, otoritas kepada manusia, dalam hal ini Adam. Selain untuk menikmati ciptaan yang ada, Tuhan memberikan otoritas untuk memerintah ciptaannya. Ya, ini nampaknya seperti Tuhan, ya kan? Dia ada kuasa atau otoritas untuk mengatur, memerintah. Jadi kalau kita melihat pekerjaan penciptaan Allah di kitab Kejadian pasal 1, kita lihat bahwa total hari penciptaan ada 6 hari. Dan kalau kita lihat Tuhan menciptakan, hari penciptaan itu diciptakan secara berurutan dengan sangat rapi dan sangat baik. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, maka itu terjadi. Tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu apa? Terang itu jadi. Dan kata berfirmanlah di sini dalam bahasa Ibrani adalah wayomer. Wayomer. Wayomer ini diambil dari kata amar. Amar ini artinya adalah untuk berkata, untuk berbicara. Jadi ketika Allah berbicara, maka itu terjadi. Jadi saudara, di hari yang pertama dikatakan jadilah terang. Ketika Tuhan berkata jadi terang, maka terang itu jadi. Artinya terang itu berespon. Saudara mengerti maksudnya? Waktu Tuhan bilang berkata jadilah terang, terangnya berespon. Maka terang itu datang, terang itu jadi. Jadi apa yang Allah katakan itu akan terjadi dan digenapi sesuai apa adanya dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah respon. Ada sebuah respon dari ciptaan. Dia meresponi dengan baik. Sehingga kita bisa lihat, artinya kita bisa lihat bahwa ada sebuah ketaatan di sini. Terhadap apa yang Tuhan katakan. Sehingga kita bisa lihat dengan ketaatan ini, terang itu yang tadinya tidak ada, sekarang terang itu ada. Nah saudara, kalau itu kita bisa simpulkan, maka terus berlanjut ya saudara. Dari hari 1, 2, 3, setiap kali Tuhan ngomong ada respon. Tuhan ngomong dia ada respon. Dari hari 1, 2, 3, 4 sampai ke 6. Dan maka kita bisa simpulkan bahwa firman Tuhan dapat digenapi. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan dapat digenapi jika ada apa? Ketaatan kepada firman Tuhan, pada perkataan Tuhan. Pada amar, wayomer. Waktu ya wayomer, maka dia respon dengan baik. Jadi firman yang digenapi terjadi itu adalah dunia penciptaan. Ini rumusannya. Ya, jadi kapan dunia penciptaan itu datang dan terjadi dalam hidup saudara? Waktu ada apa? Waktu ada apa? Waktu saudara bisa apa? Taat. Waktu saudara taat, maka dunia penciptaan. Dunia di mana Tuhan berkata jadi terang, maka terang jadi dalam hidup saudara. Jadi saudara, maka andaikan hidup kita bisa selalu taat, apa yang terjadi? Dunia penciptaan akan dimulai dalam hidup kita. Mulai dari hari yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Soalnya kita udah banyak belajar Alkitab di sini, kita tahu bahwa hari penciptaan di kitab Kejadian pasal 1 itu bukanlah hari penciptaan secara harfiah. Karena hari penciptaan itu terjadi di kurun waktu 6.000 tahun yang lalu dari zaman kita.
Dan dari Adam sampai ke zaman kita 6.000 berlalu. Sedangkan bumi ini sudah usianya 4,1 miliar tahun. Jadi ini pasti bukan harfiah, tapi itu sebuah simbol-simbol. Simbol-simbol, ada arti rohani di balik hari penciptaan itu. Saya nggak punya waktu banyak menjelaskan, saudara, kita harus Bible study untuk lebih banyak menjelaskan ini. Tapi beberapa saudara sudah tahu itu. Maka saudara, Tuhan sedang memberitahukan kita bahwa apa yang mustahil, apa yang tadinya tidak ada, bisa menjadi ada. Jadi jika saudara bisa hidupnya taat perintah Tuhan, maka akan terjadi hari penciptaan kepada hidup saudara. Dari hari yang ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai hari ke-6. Dan di akhir, di penghujung 1 minggu itu, maka yang terjadi adalah saudara akan masuk ke dalam hari peristirahatan. Yang namanya hari ini kita tahu bahwa hari peristirahatan kekal kita itu adalah di surga. Dan semua itu dimulai dari satu kata, ketaatan. Jadi saudara, semua yang Allah ciptakan itu hanya perlu wayomer. Hanya butuh Allah berkata, berfirman, maka itu akan terjadi apa adanya. Dan kalau begitu kita bisa simpulkan, kita bisa rumuskan bahwa ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, maka itu apa yang terjadi? Maka itu akan terjadi dan digenapi. Jadi asal Tuhan berfirman dalam hidup saudara, maka itu akan terjadi apa yang Tuhan katakan. Saudara mau menunggu Tuhan berfirman dalam hidup saudara? Amin. Dan kita bisa rumuskan berikutnya adalah setelah itu terjadi, setelah itu digenapi dalam hidup saudara, maka Tuhan melihat itu, kalau saya lihat Alkitab, Tuhan melihat itu, Tuhan katakan itu apa? Itu baik, betul? Bahasa Ibrani tov, itu baik, itu baik. Jadi saya kasih contoh sama saudara, supaya saya jangan bingung hari penciptaan seperti apa. Jadi saudara coba saya bayangkan ya, hari pertama, Tuhan berfirman hari Senin, besok. Hari Senin Tuhan berfirman, terimalah firman aku dengan baik di hatimu. Yang hari ini saudara dengar di gereja, oke? Terimalah firman aku sampaikan kepadamu dengan baik di hatimu. Dan kemudian saudara buka hati saudara buat firman Tuhan. Saudara punya hati yang lembut. Kemudian saudara mau taat dan tidak meragukan sedikit pun. 1% pun saudara tidak ragukan. Saudara percaya, saudara terima, amin, haleluya dalam diri saudara. Maka itu artinya saudara terima apa? Terang. Saudara terima cahaya firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka waktu saudara terima terang itu, ya, saudara terima cahaya firman Tuhan itu dalam hati saudara, Tuhan bilang itu apa? Itu baik. Jadilah hari pertama. Jadi sudah hari pertama belum saudara? Sudah terima firman dengan baik belum? Kalau belum terima firman, belum jadi hari pertama. Jadi saudara, ketika Allah melihat bahwa saudara membuka hati, terima cahaya firman Tuhan, Tuhan lihat itu baik. Dan di hari kedua, di hari Selasa, ya, di hari Selasa Allah berfirman, pisahkan dirimu dari komunitas orang yang tidak bertumbuh. Mari naik ke atas, miliki pikiran yang ada di atas, pikiran di surga. Jangan bergabung sama komunitas orang-orang yang hanya memikirkan perkara di bawah di bumi. Dan kemudian saudara berespon, saudara mulai memisahkan diri dari komunitas orang-orang yang hanya ngomong duit, hanya bicara soal materi, nama baik. Saudara mulai berkumpul sama komunitas orang yang mulai serius memikirkan pikiran Tuhan, mulai serius mikirin kehendak Tuhan lewat belajar Alkitab. Kemudian saudara memisahkan diri, tidak lagi hidup dalam hawa nafsu, ngejar materi, nama baik, tidak hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Saudara mulai memiliki hidup yang berubah. Tidak sama lagi seperti orang-orang umumnya. Dan saudara artinya naik ke atas dengan komunitas orang-orang yang pikiran sudah di atas. Dan ketika Tuhan lihat itu, Tuhan bilang apa? Itu apa? Itu baik. Itulah hari kedua. Dan terus saya nggak bisa jelaskan arti hari 3, 4, 5, sampai 6. Oke? Itu hanya spill ya, dikasih bocoran ya. Nanti saudara lebih banyak harus belajar Bible study. Jadi saudara terus berlanjut sampai hari Sabtu. Ya, jadi pekerjaan itu total 6 hari. Dalam 1 minggu itu puncak dari hari penciptaan itu Allah berkata apa? Setelah menciptakan manusia Tuhan berkata apa? Sungguh itu amat baik. Saudara jadi mengerti ya, sedikit paling enggak praktekin hari 1 dan 2 ya. 3, 4, 5, 6 ya nanti aja lagi. Saudara baca. Kalau bingung, ya cari saya, nanti saya kasih tahu gimana menjabarkan hari 4 sampai 6-nya. Jadi saudara, kalau kita memahami hari penciptaan itu secara harfiah, padahal itu adalah simbol-simbol, adalah rahasia yang Tuhan sembunyikan untuk orang yang sungguh-sungguh mau cari firman, baru itu terbuka. Maka waktu kita baca hari penciptaan, kita akan lihat itu seperti kisah dongeng yang tahayul.
Seperti matahari diciptain hari keempat, pada tumbuhannya sudah ada di hari ketiga. Bagaimana dapat fotosintesis kalau itu memang benar-benar terjadi? Hari penciptaan pertama, saudara mengerti? Jadi mulai ada keanehan. Sehingga orang dunia waktu saya jelasin hari penciptaan, itu secara harfiah, orang yang tidak percaya Tuhan akan semakin anggap orang Kristen ini hidup dan tahayul dan dongeng. Oke, dan waktu saya jelaskan ini, waktu saya menginjil ke Eropa, saya jelasin mereka, orang bule bilang, wah ini keren. Ini baru benar, dia bilang. Ini layak saya pikirin, ini masuk akal. Jadi saudara, waktu Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, Tuhan sangat senang. Sampai ia berkata sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Nah pertanyaan nih, mengapa sungguh amat baik? Mengapa waktu Tuhan menciptakan Adam manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Tof, 2 kali baik. Mengapa? Karena ini. Karena tujuan manusia diciptakan, saudara mungkin udah klise sering dengar kata ini bahwa serupa Yesus, serupa Kristus, serupa Tuhan. Betul? Adam diciptakan serupa Tuhan. Jadi saudara, mengapa sangat baik? Ya, 2 kali baik. Karena waktu Tuhan ciptain manusia, Allah rindu bahwa manusia itu bisa punya rupa dan gambar yang sama seperti Allah, yang sempurna. Tetapi kenyataannya rupa dan gambar Allah ini bukan bicara tentang wajah yang sama seperti wajah Tuhan. Oke? Ini bicara apa? Bukan seperti itu. Ini bicara apa? Kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi ini bukan keserupaan secara wajah, tapi keserupaan di dalam roh. Jadi artinya waktu Allah menciptakan Adam, Allah menaruh seluruh atribut-atribut, sifat-sifat Allah di dalam diri Adam. Kepribadian Allah, karakternya Allah, sifat-sifat Allah ditaruh secara sempurna di dalam dirinya Adam. Yaitu manusia, yaitu saudara. Jadi saudara, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tanamkan kepribadian Allah itu di dalam diri manusia. Kiranya saudara hari ini bisa memahami siapa diri saudara sesungguhnya. Saudara bilang, masa sih jelek-jelek gini atau ganteng-ganteng gini gitu ya. Masa aku seperti Allah gitu. Tapi masalahnya gini, kenyataannya kita lebih mirip Allah atau mirip apa? Saudara, seturut dengan banyak dosa dalam hidup kita, sifat Allah ini mulai terkikis di dalam diri kita. Dan akhirnya kita lebih mirip tetangga sebelahnya. Ya. Kita lebih mirip apa? Ular atau Allah? Jadi saudara, sifat dan kelakuan kita, hari ini kita harus cek apakah mirip dengan Allah. Allah Bapa kita di sorga. Saudara, biasanya seorang anak, wajahnya akan mirip papanya. Karena dia membawa DNA orang tuanya. Atau mirip dengan mamanya. Ya kan? Jadi saya mau tanya saudara sekarang hari ini. Menurut saudara, apa sebutan yang pas buat anak monyet? Termasuk golongan atau spesies apa anak monyet? Kita sebut sebagai apa anak monyet? Kok gak ada yang berani jawab? Monyet ya. Kalau gitu apa sebutan yang pas buat anak gajah? Bagaimana anak singa? Sebutannya apa? Kalau gitu bagaimana sebutan buat anak Allah? Saudara mulai ragu-ragu nyebutnya. Mulai takut nyebutnya. Apa sebutan yang pas buat anak Allah? Gak ada yang berani nyebut. Karena kita mulai minder. Kayaknya gak kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Alkitab mau saudara jadi apa? Jadi apa? Worship leader kita agak ragu. Bilang serupa dengan Allah. Ada tambahan serupa. Tapi apa? Tadi anak monyet apa? Anak gajah apa? Bagaimana anak Allah? Allah. Luar biasa kan? Yang Tuhan mau kasih buat saudara sebenarnya. Berkat yang Tuhan kasih buat Adam. Adam itu saudara. Saudara mau dijadiin apa? Agak ragu ngomongnya. Agak susah ngomongnya ya. Tuhan mau jadikan saudara apa? Allah. Karena saudara jadi Allah, saudara boleh pergi ke rumahnya nggak ke surga? Tapi masa kelakuannya udah mirip Allah belum? Kejadian 27 dikatakan ketika Tuhan Allah membentuk manusia diambil dari debu tanah. Di sini belum serupa Allah ya. Kemudian ayat lanjutannya dikatakan bahwa bagaimana sampai Tuhan manusia ini bisa jadi mirip Allah. Apa yang terjadi? Allah menghembuskan nafas hidup
ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya kalau ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang mati. Manusia di mata Allah adalah makhluk yang hidup. Maka saudara jangan bingung waktu Yesus berkata, biar orang mati, kuburin orang mati. Artinya ada manusia yang kelihatan hidup, tapi di mata Tuhan mati. Itu bukan berarti jadi anak tuh nggak uhau, saudara ya. Kok Yesus nggak uhau sih ngajarin orang tuanya mati nggak usah dikuburin. Yesus bilang biar orang mati, biar orang yang kelihatan hidup tapi imannya mati, kuburkan sesama mereka. Tapi engkau yang hidup, ikut aku. Jadi ada orang yang mati, ada orang yang kelihatan hidup tapi dia mati di mata Tuhan. Tapi ada orang yang manusia, dia hidup di mata Tuhan. Dan siapa manusia yang hidup di mata Tuhan? Yang terima nafas hidup. Jadi kalau nggak terima nafas hidup, manusia bukan? Jadi apa dong sebutannya? Di hari ke-6 Tuhan ciptain apa? Manusia dan binatang. Jadi saudara, manusia harus terima nafas hidup, yaitu roh Allah. Baru dia bisa jadi makhluk yang hidup. Manusia yang hidup di mata Tuhan. Baru ia bisa jadi serupa dengan Allah. Anak saudara membawa darahnya saudara. DNA-nya saudara. Dan maka ciri-ciri saudara anak Allah. Saudara membawa DNA Allah yang namanya roh Allah di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara bisa mirip dengan papa rohani saudara ya di surga. Itu Allah Bapa di surga. Jadi golongan saudara ini adalah golongannya apa? Jenis spesies apa? Coba lihat kiri kanan mirip Allah nggak? Yesus mengajarkan ini, menegaskan dengan sangat luar biasa tentang sebuah kebenaran. Bahwa nafas hidup itu, apa sih nafas hidup itu? Apa sih roh Allah itu? Yesus mengajarkan ini kepada kita hari ini. Saudara, menurut saudara apa itu terima nafas hidup? Terima roh Allah ini apa? Yesus sudah mengajarkan kita. Yohanes 6:63b dikatakan apa? Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataanku adalah roh. Jadi apa itu terima roh? Terima roh artinya apa? Terima firman. Artinya apa? Saudara terima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu saudara terima Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, artinya saudara terima roh Allah itu sendiri. Ini bukan Alkitab yang dicomot-comot, ya. Kalau Alkitab comot-comot itu namanya Alkitab yang dimutilasi, ya. Alkitab yang dicomot ngomong berkat doang itu belum terima firman. Terima firman adalah saudara benar-benar terima itu dengan baik, mengerti, belajar dengan baik. Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, terima dengan baik di hati saudara, itu baru terima Roh Kudus, terima roh Allah. Terima Roh Kudus bukan bicara bahasa roh. Terima Roh Kudus artinya saudara terima Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru dengan baik. Bisa melihat dunia Alkitab dengan baik, Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru dengan baik. Artinya saudara terima rohnya Tuhan, terima DNA-nya Tuhan. Itu yang bisa bikin saudara seperti Allah, menjadi Allah. Makanya saudara bilang, kok banyak orang Kristen kelakuannya nggak kayak Allah? Iya, karena Alkitabnya boleh comotan. Ya, cocok logi. Iman cocok logi ya. Jadi Alkitab dicocokin sama pengalaman hidup dia. Ya, cocok logi namanya. Jadi saudara harus terima Alkitab Perjanjian Baru dengan baik di hati kita. Dan Yesus menegaskan dengan luar biasa tentang golongan ya, spesies dan saudara ini loh. Yohanes 10:34-35 kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Pernah baca ayat ini? Sadar maksudnya? Hari ini saudara tersadar, siapa saudara sebenarnya? Saudara sedang mau dijadikan apa? Berapa nilai saudara? Apakah saudara bisa dinilai dengan uang 1 miliar? Kalau saudara mau dikasih harta yang luar biasa ini. 2 triliun nilai saudara. Segitu saudara, nilai saudara. Bukankah melebihi dari dunia ini? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi hari ini saudara mau dijadikan apa? Allah. Dengan A-nya, huruf A-nya, awalannya huruf kecil ya. Allah huruf kecil. Jadi saudara, sebutan yang pantas sebenarnya buat saudara adalah jadi Allah. Masalah kita agak ragu dengan sebutan ini.
kita jadi malu waktu menyadari kenyataan ini. Karena kelakuan kita bukan mirip Allah. Ya nggak? Allah dan huruf A-nya kecil. Jadi Yesus berkata bahwa kitab suci, Alkitab tidak dapat dibatalkan. Karena sebelum Yesus, sudah ada yang mengatakan mengenai hal ini. Di Alkitab Perjanjian Lama. Di mana? Mazmur 82:6 kita baca. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dan waktu Yesus mengatakan kata Allah, di dalam bahasa Yunani-nya, kata yang dipakai adalah theos. Theos adalah kata yang selalu dipakai untuk merujuk kepada Allah. Allah satu-satunya. Jadi Yesus sedang menekankan bahwa saudara di sini adalah Allah. Itu sebabnya saudara harus mengenakan atribut-atribut rohani, sifat-sifat Allah ini dalam diri saudara. Jadi sekarang saudara tahu seperti apa Adam diciptakan sebelum ia jatuh dalam dosa. Dan Adam dan saudara adalah makhluk yang hidup. Manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Makhluk hidup, maka kita bisa definisikan makhluk hidup adalah mereka yang masih hidup di bumi, mengenakan tubuh fisik seperti ini. Tetapi yang membedakan mereka dengan manusia-manusia yang lain adalah mereka menerima roh Allah. Dalam hal ini adalah firman Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Sehingga mereka mirip muka-muka, tapi mirip secara roh dengan Allah Bapa di surga. Maka karena mereka mirip dengan Allah Bapa di surga, sudah sepantasnya mereka disebut anak Allah atau Allah itu sendiri. Saudara, keren gak? Saudara mau jadiin Allah loh. Hah? Bukan jadiin seseorang yang mungkin saudara idolakan lagi. Tapi saudara sedang mau dijadikan Allah. Jadi saudara manusia setelah dijadikan mirip dengan Allah, karena dia sudah terima roh Allah, hal berikut apa yang Allah lakukan, Allah masukkan mereka ke Taman Eden. Oke? Dan hari ini, sebagai orang yang terima firman Tuhan, saudara pun akan dimasukkan ke Taman Eden. Saudara, saya mau tanya, apakah hidup saudara setiap hari seperti ada di Taman Eden? Kenyataan gimana? Gimana pernikahan saudara? Rasanya rasa Taman Eden atau rasa neraka? Gimana kesehatan saudara? Seperti Taman Eden atau seperti di mana? Ya, seperti di neraka. Gimana bisnis saudara? Seperti Taman Eden atau seperti ada di neraka rasanya? Seperti apa kehidupan saudara? Jadi saudara, meski kehidupan kita belum seperti di Taman Eden, tapi kita harus menyadari dengan iman bahwa Tuhan sedang membawa kita di Taman Eden. Karena itu saudara, biar setiap kita boleh percaya ini, sehingga Tuhan bisa mengubah padang gurun saudara. Kehidupan seperti padang gurun menjadi Taman Eden. Yang namanya taman kesukaan. Eden artinya kesukaan. Waktu saudara berkata amin, kiranya padang gurun itu berubah menjadi Taman Eden. Jadi saudara, mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi serupa atau mirip dengan Allah. Itu adalah berkat yang luar biasa. Untuk saudara menjadi Allah dengan A-nya huruf kecil. Yang kedua, kita akan membahas Taman Eden. Taman Eden adalah wujud dari iman Adam. Katakan Taman Eden adalah wujud dari iman Adam. Jadi ketika Tuhan taruh Adam di Taman Eden, Tuhan kasih perintah bagi Adam. Dan perintah ini berlaku sama buat saudara. Kejadian 2, 15, 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, apa perintah dan tugas bagi manusia? Yang pertama, untuk apa? Memelihara, mengusahakan dan memelihara taman. Yang kedua adalah, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi hanya satu pohon itu, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, jangan coba-coba makan. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Ya, kita udah bosan dengar pernyataan ini. Ya, kita dari kecil sekolah minggu sampai udah tua begini ya, kita sering dengar ayat ini. Tapi hari ini saya akan membukakan saudara sesuatu yang mungkin saudara sering dengar, tapi membawa saudara melihat lebih dalam. Melihat seperti Tuhan melihat. Ya, kita belajar di sekolah minggu, ya pohonnya seperti apel, seperti gambar flyer kita ya. Apakah menurut saudara pohonnya seperti gambar flyer kita? Seperti buah apel yang begitu menarik?
Kita sekolah minggu belajar itu. Menurut saudara pohon pengetahuan itu kayak gitu? Ada pohonnya menurut saudara? Berapa banyak setuju ada pohonnya angkat tangan? Yang takut salah angkat tangan? Jadi saudara, kita udah banyak belajar bahwa Taman Eden tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, dibayangkan oleh orang-orang kebanyakan hari ini. Mereka tahunya Taman Eden itu surga. Tetapi ya surga di mana tempat Allah Bapa bertahta. Tetapi tidak seperti itu. Ya, Taman Eden itu letaknya ada di bumi, bukan di surga. Tetapi rasanya rasa surga. Nah ini menarik. Ya, bumi rasa surga sebenarnya itu Taman Eden. Saya ngerti maksudnya? Ya. Jadi saudara, itu sama seperti waktu saudara pergi ke gereja atau waktu saudara berdoa di kamar saudara. Kemudian saudara mengalami Tuhan hadir dan kemudian saudara merasa damai, tenang. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Iya, namanya Taman Eden. Di bumi tapi rasa surga. Ya. Jangan dirubah ya. Di bumi rasa neraka gitu, jangan ya. So, kita harus memastikan hidup kita bumi rasa surga. Jadi saudara, tetapi Taman Eden belumlah surga tingkat ketiga yang Paulus pergi. Di mana Allah Bapa bertahta di sana. Untuk detailnya saya harus dengar khotbah yang judulnya Di Manakah Surga bagian 1 bagian 2 untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi saudara, Adam adalah manusia diambil dari debu tanah dan ini adalah sebuah simbol sebenarnya. Ya. Saya tanya kenapa mesti dari debu dan tanah, kenapa nggak dari emas? Karena dari debu tanahnya bisa manusia sombongnya selangit. Apalagi dibikin dari emas. Ya, dari debu aja belagu, berasa satu universe. Ya, manusia kalau udah sukses berasa paling hebat satu alam semesta. Itu baru dari debu tanah, belum dari emas. Ya, jadi itu sebabnya gitu. Tapi kalau dari kotoran kan terlalu menghina rasanya. Ya udah Tuhan baiklah, dari debu tanah aja lah. Jadi tapi itu simbol sebenarnya, simbol. Saya nggak bisa jelasin, itu sebuah simbol sebenarnya. Dan waktu Tuhan ambil manusia dari debu tanah ini, Tuhan menghembuskan nafas hidup, dalam arti menaruh sifat-sifat Allah di dalam diri manusia. Jadi Adam adalah orang yang terima firman dengan baik di hati dia. Sehingga sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri Adam. Maka kita bisa simpulkan, proses yang dialami Adam itu terjadi di bumi, bukan di surga. Tidak seperti yang kita bayangkan oleh kebanyakan orang. Dan saudara, maka Taman Eden adanya di bumi. Maka kita bisa katakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup Adam, waktu dia mengalami bumi rasa surga, maka Taman Eden ini adalah wujud dari imannya Adam. Apakah kita bisa lihat iman seseorang? Bisa lihat? Gimana cara lihatnya? Kita lihat iman seseorang. Gimana kita lihat iman seseorang? Dari mana kita bisa lihat? Bagaimana kita lihat wujud iman Adam? Apa namanya iman Adam? Apa bentuk dari iman Adam? Namanya apa? Taman Eden. Taman Eden adalah bentuk iman Adam kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat imannya Musa dan bangsa Israel? Namanya apa? Wujud imannya Musa dan wujud imannya bangsa Israel, wujudnya apa? Kemah suci. Bagaimana kita lihat wujud imannya Nuh? Itu namanya Bahtera Nuh. Karena seumur hidup Nuh, dia hanya bikin bahtera ini. Tuhan hanya cukup datang sama Nuh, bicara satu kali sama Nuh. Sepanjang hidup Nuh, hidupnya hanya bikin bahtera. Saudara bisa bayangin? Tuhan ngomong sama saudara sekali, aku mau hidup kamu melayani di gereja. Dari saudara umur 20 sampai nanti mati, saudara cuma di gereja aja. Itu hidupnya Nuh. Bagaimana kita mau lihat imannya Daud dan imannya Salomo? Wujudnya apa? Bait suci Salomo. Jadi Taman Eden itu adalah wujud daripada imannya Adam. Jadi kalau saudara punya iman yang baik, maka setiap hari hidup saudara akan seperti di mana? Taman Eden. Tapi kalau imannya, hubungannya sama Tuhan tidak baik, kualitas saudara sama Tuhan hubungan tidak baik, maka rasanya akan seperti apa? Ada di mana? Di sebelahnya, di neraka. Jadi Taman Eden ini sedang bicara sebuah tempat rohania. Bukan sebuah tempat yang fisik. Tapi ini bicara sebuah tempat rohania. Jadi maka sungainya juga pasti artinya rohania. Orang lagi cari dua sungainya, Pison Gihon gak ketemu. Ya, padahal itu arti rohania, bukan arti lahiria. Jadi untuk apa? Sekarang kita cek. Untuk apa Adam atau kita dimasukkan ke taman itu? Untuk kita diasuh, dididik, dilatih, diajar. Ya, jadi tempat itu seperti apa rasanya? Sekolah. Seperti sekolah.
Ya kan? Kita di sekolah ngapain? Dididik, diajar, dilatih. Jadi Taman Eden ini adalah tempat sekolah rohania. Di sekolah saudara belajar menulis, mencatat. Itu sebabnya saudara di NJM harus belajar menulis, mencatat. Jadi gereja adalah sekolahnya saudara sebenarnya. Di sini saudara belajar ilmunya Tuhan. Ya, saudara sedang belajar ilmu S2 di sini. Saudara sedang belajar apa di sini? Saudara sedang belajar administrasi Tuhan dalam misi menebus dunia. Kalau saudara jadi dokter, saudara butuh 6 tahun. Saudara jadi sarjana, saudara butuh 3 tahun. Orang tanya saya, Pak, saya Bible study di sini, saya belajar Alkitab di sini butuh berapa tahun, Pak? Saya bilang butuh berapa tahun buat belajar pikiran Tuhan. Oh, ya, dia baru belajar setahun, dia udah pengen lulus rasanya gitu. Pak, saya belajar sampai kapan, Pak, belajar Alkitab? Saya tanya dia, berapa tahun kira-kira buat belajar mengerti pikiran Tuhan? Berapa tahun menurut saudara? Saudara lagi belajar bagaimana Tuhan kelola dunia ini. Bagaimana Tuhan bikin misi penebusan buat dunia ini. Seumur hidup saudara harus belajar Alkitab. Jadi saudara, salah satu contoh Taman Eden adalah gereja. Waktu saudara datang ke gereja ini, saudara datang bukan cari pendeta yang lucu. Ya, karena ini bukan tempat stand up comedy. Saudara di sini bukan belajar hanya buat nyanyi-nyanyi, saudara, tepuk-tepuk tangan. Saudara di sini belajar benar-benar firman Tuhan. Ada gereja yang pendeta khotbah 30 menit udah dikasih suruh turun ya. Ya, jadi sampai gelagapan ya, buru-buru pengen turun. Karena bagi mereka nyanyi-nyanyi tepuk tangan itu yang lebih penting daripada belajar kenal Tuhan lewat Alkitab. Tetapi Alkitab mau kita belajar kenal Tuhan dengan baik Alkitab itu untuk mengerti pikiran Tuhan. Kolose 3 ayat 1-3 katakan hendaklah engkau memikirkan perkara di mana? Di atas. Di mana ada siapa di situ? Allah. Bukan perkara di bawah. Pasal bilang teman kita yang Kristen di situ yang sangat menekankan penyembahan, mujizat, saudara. Ya nggak apa-apa. Yang mau menekankan penyembahan mujizat, biar kumpul jadi satu. Tapi saudara yang mulai lagi belajar Alkitab, mulai serius, ya bukan sekedar cari mujizat. Mujizat kita akan temukan. Kalau itu Tuhan mau kasih, itu hanya bonus. Bonus dari kita mengejar perkara di atas. Jadi waktu saudara mengejar perkara di atas, artinya saudara mulai belajar Alkitab bukan cari solusi di bumi. Hari ini banyak gereja yang mengajarin firman buat cari solusi di bumi. Tapi saudara belajar Alkitab buat mulai memikirkan pikiran Tuhan. Maka saudara akan jadi orang-orang yang hari ini ada disebut di hari penciptaan. Saudara ingat di hari penciptaan kedua terjadi apa? Ada pemisahan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Air di bawah bicara firman yang memberikan solusi di bawah. Air di atas bicara orang-orang yang mendengar firman untuk cari solusi yang di atas. Solusi di atas apa? Gimana cara masuk surga? Beberapa mereka yang air di bawah udah berasa bakal pergi ke surga. Kita di sini belum yakin kita akan ke surga. Maka kita terus belajar supaya kenal yang punya surga. Supaya yang punya surga mau kenal kita. Kalau yang di bawah mereka berasa udah punya surga, udah kantongin tiket. Wah, kayak udah punya visa ke surga gitu. Jadi dia pikir gak usah belajar kenal penciptanya. Ya nggak apa-apa juga. Cuma berisiko kalau ada di situ. Sangat berisiko. Jadi saudara, di Taman Eden dikatakan ada banyak pohon-pohon. Adam boleh makan segala macam pohon. Hanya satu pohon yang nggak boleh. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Pertanyaan gini. Pohon ini bicara pohon apa? Pohon lahiriah, ada banyak pohon. Pohon jambu, pohon durian, pohon pepaya gitu. So setuju? Ini lagi bicara Adam, asik banget Adam. Di Taman Eden Adam bisa makan banyak pohon, pepaya, durian. Yang bilang yang setuju angkat tangan, ada banyak pohon. Pohon ini pohon bicara buah-buahan yang begitu banyak. Yang setuju angkat tangan. Mulai ragu angkat tangannya. Saudara, Adam mendapatkan sumber makanan dari segala macam pohon ini. Jadi apa arti makan dari segala macam pohon ini? Kita lihat, Amsal 18:20-21. Kita baca terjemah AYT. Dari buah mulutnya, perut seorang dikenyangkan, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Dan mereka yang mengasihinya akan memakan buahnya. Memakan buahnya. Jadi buah itu bicara apa? Perkataan. Pengajaran. Ideologi. Paham. Berarti pohon di sini sudah jelas bukan bicara pohon-pohon. Tapi pohon sendiri lagi bicara tentang siapa?
Ya, siapa itu yang bisa melakukan pengajaran, ideologi paham? Itu bisa siapa saja. Pendeta, guru, orang tua, filosof, ilmuwan. Mereka adalah pohon-pohon itu. Dan Alkitab di beberapa bagian kadang menggambarkan manusia itu sebagai pohon. Jadi pohon adalah simbol daripada manusia. Maka pohon di Taman Eden ini jelas sedang bicara mengenai manusia-manusia yang mengajarkan paham, ideologi maupun ilmu pengetahuan. Jadi masih mau bilang Taman Eden itu ada tamannya gitu, ada bunga-bunga gitu. Ini suruh ulang lagi belajar di NCM nanti. Jadi ini bisa bicara guru, dosen, pendeta, orang tua. Tetapi Yesus memberikan batasan yang jelas bahwa kamu hanya bisa hidup jika kamu makan pohon kehidupan. Makan firman yang keluar dari mulutku, baru gak bisa hidup kekal. Dari pohon-pohon ini gak bisa. Tetapi harus belajar dari pohon ini. Karena pohon-pohon ini akan menuntun kamu sampai kepada satu pohon. Namanya pohon kehidupan. Jadi menurut saudara, dari mana asal ilmu pengetahuan? Sumbernya dari mana? Ilmu-ilmu pengetahuan di dunia ini sumbernya dari mana menurut saudara? Firman Tuhan dalam bahasa Yunani-nya apa? Logos. Logos. Firman Tuhan dalam bahasa Yunani adalah logos. Dari kata logos ini keluar kata ologi. Ologi. Siapa pernah dengar ini? Istilah ini ologi. Ologi adalah artinya ada ilmu untuk mengenai, mempelajari sesuatu. Atau studi mengenai sesuatu. Atau cabang ilmu mengenai sesuatu. Nah, apa contoh ologi-ologi? Biologi, yaitu ilmu hayat. Apalagi psikologi, ilmu perilaku dan mental manusia. Teologi, ilmu tentang Tuhan dan hal-hal agama dan rohani. Antropologi, ologi yang lain. Tentang umat manusia dan ras dan budaya. Meteorologi, ilmu tentang atmosfer. Sosiologi, ilmu tentang kehidupan sosial manusia. Mikrobiologi, tentang makhluk hidup yang hanya bisa dianalisa dengan mikroskop. Geologi, mempelajari bumi dan isinya dan terbentuknya bumi. Bakteriologi, itu bicara tentang mempelajari bakteri. Farmakologi, tentang obat-obatan. Dermatologi, tentang kulit. Onkologi, tentang kanker dan jenis penyakit yang berhubungan dengan kanker. Dan masih banyak ologi yang lain. Jadi akar dari cabang seluruh ilmu pengetahuan. Ologi ini berasal dari satu pohon. Namanya firman Tuhan, logos. Itu pohon kehidupan. Keren ya? Keren sekali. Jadi ketika Tuhan berkata makan semua pohon itu, artinya belajar dari ologi itu Adam. Belajar dari banyak pohon gak apa-apa. Hidup harus belajar, banyak belajar. Makanya orang yang malas belajar hidupnya gak pernah maju berhasil. Jadi makan dari banyak pohon artinya buat dirimu terdidik. Banyak belajar dari manusia-manusia mengajarkan hal-hal yang baik. Kimia, fisika, matematika, belajar itu. Belajar dari pohon-pohon yang baik ini dan pada akhirnya di puncak pembelajaran kamu, pembelajaran itu akan menuntun kamu kepada satu pohon yang namanya pohon kehidupan. Itu firman Tuhan. Dan pohon ini akan membawa kamu terima namanya hidup kekal. Tetapi saudara, kita harus menaruh posisi yang tertinggi buat firman Tuhan itu pohon kehidupan dibanding pohon-pohon ini. Jadi ya gak apa-apa lah. Kalau anak kita kurang pintar matematika, yang penting dia pintar firman. Tapi kita kebalik. Ujian matematika yang gak lulus kita marah. Tapi ujian firman yang gak lulus kita biasa aja gitu ya. Padahal itu yang penting. Ya. Kalau kita punya anak akademisnya gak bagus, ya sudahlah. Mungkin dia memang punya kemampuannya segitu. Tapi yang penting jangan sampai dia gak punya iman. Ya. Orang tua suka marah kalau anaknya akademisnya jelek. Tapi gak pernah marah kalau lihat anaknya imannya jelek. Saudara pernah marah waktu anak saudara imannya jelek. Misalnya dia gak mau baca Alkitab, dia gak percaya Tuhan. Saudara pernah marah? Gak pernah marah. Jadi di Taman Eden, Adam menerima dua kondisi. Kondisi pertama, Tuhan kasih dia perintah. Tuhan kasih tahu, Adam dikasih tahu bahwa ini yang gak bagus, ini yang bagus. Ini harus kamu makan, ini kamu gak boleh makan. Dan kemudian Adam dikasih arahan, tuntunan sampai kepada hidup kekal. Itu pohon kehidupan. Juga dikasih kondisi kalau kamu melanggar, kamu akan mati. Dan kondisi yang kedua, Adam diberikan free will. Free will itu apa? Kebebasan untuk memilih. Jadi sepenuhnya ini dikembalikan kepada Adam. Dia mau taat atau tidak taat. Jadi orang tanya saya, kenapa Tuhan kasih kita free will? Karena Tuhan gak mau ada robot. Karena kita bukan robot. Maka karena ada kesempatan buat memilih,
di Taman Eden, maka artinya ada apa? Ujian. Ada tes. Jadi di minggu depan saya akan jelaskan lebih detail. Betul? Karena ada, ya kan ujian kita suka ada pilihan ganda ya. Saya harus milih. Nah sama, ini juga ujian. Saya harus pilih. Pilihlah pohon kehidupan, engkau hidup kekal. Pilih pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau mati. Masuk neraka maksudnya. Jadi kita bisa bahwa Adam diperhadapkan kehendak bebas untuk memilih Taman Eden. Dan karena kita juga hidup di dunia, kita memiliki banyak pilihan untuk ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Maka hidup kita memang seperti ada di Taman Eden. Dan kita harus bertanggung jawab buat setiap ujian dan pilihan yang kita buat. Dan pilihan soal ujian yang harus kita selesaikan adalah apakah kita mau memelihara dan taat kepada firman Tuhan, itu perintah Allah, atau sebaliknya kita malah makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu pilihan yang akan kita pilih terus seumur hidup kita. Jika Adam dan Hawa mau memelihara dan taat pada firman Tuhan, maka kerajaan Allah akan ditegakkan dengan segera. Maka hasilnya sahabat yang sejati, istirahat kekal itu akan berlanjut sampai kepada kekekalan bagi Adam. Artinya Adam tidak akan ngalamin kematian. Dia akan seperti Henok, dia akan diangkat hidup-hidup ke surga. Hanya kalau dia bisa memelihara dan taat firman Tuhan. Jadi artinya kalau saudara adalah Adam, asal saudara bisa taat perintah Tuhan, saudara bisa yang namanya tidak mati. Sesuai yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 15, 51, 52. Saudara akan diubah dalam sekejap mata. Diangkat hidup-hidup. Orang sebut rapture. Bahkan kalau saudara diangkat hidup-hidup, artinya saudara pernah mati gak? Dan siapa yang akan diangkat hidup-hidup? Mereka yang terima firman. Mereka yang pelihara firman. Jadi saudara, kenyataannya tapi Adam gagal. Mengapa Adam bisa gagal? Kenapa Adam gagal? Kalau saudara perhatikan di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa sudah ada hadir kuasa gelap di sana. Ada kegelapan menyelubungi bumi. Ada kekosongan, ada kekacauan sedang menunggu di sana. Jadi menggambarkan bahwa waktu saudara terima cahaya firman Tuhan, kondisi hati saudara ini begitu gelap. Gelap gulita, kacau, kosong, belum berbentuk. Bolak-balik gereja 30 tahun, dengar firman bolak-balik, saudara nggak berubah-berubah. Karena cahaya firmannya belum masuk sebenarnya. Ya gimana mau masuk, orang cahaya firmannya modelnya yang firman comot-comot. Jadi kadang terang, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap gitu. Jadi gelap terang gitu. Tapi kalau firmannya udah disingkapin kayak gini, saudara akan terang terus loh. Mulai bercahaya. Makanya saya senang dengan beberapa kesaksian saudara yang hadir di gereja ini. Saudara yang katanya 30 tahun sudah jadi Kristen. Dan hari ini berubah. Yang menyaksikan muka orang lain, pasangannya sendiri. Yang dulunya baperan, mudah tersinggung, mudah marah. Setelah udah belajar firman di sini, baru jalan 6 bulan saudara. Sekarang kalau mau marah-marah pun kayak ditelan marahnya. Iya. Ya, dulu sombong, lihat orang lain rendah, tetapi sekarang bisa lebih rendah hati. Sejak terima terang firman Tuhan. Itu artinya saudara terima cahaya firman Tuhan. Cahaya itu menerangi hati saudara. Itu bicara tentang Alkitab yang disingkapkan. Sehingga saudara bisa terang sekali. Enggak ada lagi keraguan-raguan untuk pegang firman Tuhan. Sehingga saudara punya pengharapan, sukacita dan damai dan rasa syukur. Karena saudara ada di Taman Eden sekarang. Dan itu yang terjadi pada Adam. Tetapi kenapa dia masih bisa jatuh? Karena sudah ada kegelapan. Saya ingat waktu iblis dibuang ke bumi. Itulah kegelapan yang pada mulanya. Sehingga iblis sudah menunggu Adam sebenarnya. Tapi asal Adam bisa jaga dengan baik, Taman Eden itu yang sedih dipagari, apa iblisnya bisa masuk? Nggak bisa masuk. Tapi Adam sendiri membiarkan ular bisa masuk. Melakukan penetrasi ke dalam hidup dia. Kenapa kita bisa jatuh? Karena dunia ini sudah diserahkan kepada kegelapan, kepada iblis. Roma 8, 19, 21 katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada apa? Kesia-siaan. Jadi lihat di sini bahwa seluruh dunia sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Seluruh dunia telah diserahkan kepada dosa dan iblis. Minggu depan saya akan jelaskan lebih menarik. Bagaimana ini akan lebih mencengangkan lagi. Bagaimana
mengapa Tuhan dengan sengaja menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden. Karena itu saudara, mereka mengaku percaya Yesus tetapi tidak memelihara firman dengan baik di hati mereka. Mereka tidak mencintai firman Tuhan dengan baik di hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang halu, yang merasa dirinya rohani tapi tidak pernah memeriksa dirinya dengan Alkitab dan firman Tuhan. Tapi bagaimana mereka mau memeriksa diri mereka dengan baik kalau Alkitab sendiri mereka nggak mengerti. Makanya 30 tahun bolak-balik gereja. Marah pun nggak bisa ditelan. Tapi kalau firman itu jadi terang, marah pun bisa dia telan. Mau emosi pun bisa ditelan. Jadi saudara, kita bersyukur di gereja kita, jemaat kita bisa bersaksi bagaimana dulu kaya, punya banyak uang, tapi hidupnya nggak bahagia. Tapi waktu bisnisnya kolaps, hidup minus, mau bayar anak uang sekolah susah. Tapi mereka karena belajar Alkitab, belajar firman, terima firman. Mereka bilang, mereka bahagia loh. Mereka bisa tenang, hidupnya tetap tenang. Saudara, kalau saudara dapat duit banyak, tuh saudara bahagia. Orang dunia pun gak usah jadi punya iman. Orang dunia pun mau, saudara, bisa. Tapi kalau saudara dalam susah, dalam sakit, saudara bisa tetap tenang dan tetap damai. Banyak masalah saudara bisa tetap tenang dan damai. Itu artinya saudara terima firman. Bukan karena mereka hebat, yang mereka bersaksi. Bukan, tapi karena mereka hati yang dijaga dengan baik oleh firman Tuhan. Jadi saudara, kesimpulan. Belajar dari hari penciptaan memberitahukan kita bahwa kita dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dengan puncaknya kita disebut sebagai anak Allah atau Allah. Dan itu hanya tercapai melalui ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan. Yang kedua, tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke Taman Eden, bait suci rohani Allah, tanpa memulai perjalanan iman dengan memelihara perintah Allah, itu firman-Nya. Bagi mereka yang dapat memelihara firman Allah dengan baik, maka mata mereka akan terbuka dan bisa melihat Taman Eden dan pohon kehidupan itu. Yang ketiga, mereka yang tidak mengambil jalan ketaatan kepada firman Tuhan, mereka sedang menempuh jalan kegelapan dan akan berakhir kepada kematian kekal. Dan sangat wajar jika mereka tidak akan pernah bisa melihat di mana letak pohon kehidupan itu. Karena mata mereka telah dibutakan dan hanya ingin memetik buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat.